Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini perkuliahan kita lakukan secara online melalui virtual. Pada pertemuan yang ketiga ini, di mana kita akan membahas tentang manusia dan tujuan penciptaannya, di mana kita akan mengkhususkan pembahasan kita mulai dari proses kejadian manusia dalam pendekatan sains dan juga proses kejadian manusia dalam pendekatan Islam. Setelah itu kemudian kita akan menjelaskan tentang tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri. Sesungguhnya manusia ini proses kejadiannya sebelum diteliti oleh para pakar di bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pengetahuan kesehatan kedokteran, jauh sebelum itu telah dijelaskan di dalam kitab suci, di dalam Al-Quran, bagaimana tahapan-tahapan proses kejadian manusia itu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, bagaimana agama menjelaskan proses kejadian manusia, mulai dari kehamilan, kemudian perkembangan kehamilan, kemudian dilahirkannya manusia dan di atas permukaan bumi ini, lalu diberikan amanah dan ditetapkan tujuan penciptaannya. Kita akan mulai dengan penjelasan tentang proses kejadian manusia dalam pendekatan sains. Tetapi sebelum itu kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian manusia. Apa itu manusia? Kemudian bagaimana itu manusia? Dan seterusnya. Maka yang pertama pada penjelasan kita ini adalah kita ingin memahami dan mengerti sesungguhnya manusia itu seperti apa. Jadi berbicara tentang manusia, sesungguhnya dia adalah kumpulan dari dua unsur, yakni yang pertama adalah ruh dan yang kedua adalah jasad. Yang pertama adalah ruh dan yang kedua adalah jasad. Jadi manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua unsur tadi itu, dari ruh dan dari jasad. Jadi dibekali dengan ruh dan jasad. Karena itu manusia adalah merupakan ciptaan Tuhan yang maha kuasa, yang maha mencipta, yang diberikan potensi-potensi sehingga dia menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara ciptaannya yang lain. Ya. Tadi saya menyebutkan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ruh dan jasad. Nah, yang pertama kalau kita bicara tentang ruh, orang-orang sering memahaminya sebagai sesuatu yang menyebabkan adanya kehidupan pada manusia, atau bahkan sebaliknya pula adanya kematian. Jadi kehidupan dan kematian itu unsur yang paling utamanya adalah ruh. Ya, adalah ruh. Tentu pada Allah Subhanahu wa taala.
atau ruh itu sering diasosiasikan dengan nyawa yang terdapat pada manusia, yang menyebabkan seseorang itu bisa hidup dan bisa mati, atau menyebabkan seseorang itu dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati. Jadi ruh itu dimasukkan ke dalam jasad manusia. Karena itu Syekh Shalih Al-Syekh mengatakan bahwa ruh itu berbentuk seperti jasad manusia. Dan apabila ruh dipisahkan dari jasad, maka bentuk keduanya akan sama. Ibaratnya, jika ruh itu dipisahkan dari jasad, kemudian ditaruh di tempat yang sama, disandingkan kedua-duanya, maka menurut Syekh Shalih Al-Syekh itu akan sama. Akan sama. Dan begitulah disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 85, Allah SWT berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, maka katakan qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh itu termasuk urusan Tuhan dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Nah, itu gambaran tentang ruh yang dijelaskan oleh manusia, itu adalah gambaran tentang ruh yang sedikit yang diberikan pengetahuan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun secara keseluruhan maka wallahu ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya urusan. Itulah ruh. Tapi dengan ruh maka manusia akan menjadi hidup. Kalau ruhnya kemudian keluar dari jasadnya, maka manusia akan mati. Yang pertama. Yang kedua adalah jasad. Jasad atau orang-orang juga bisa menyebutnya dengan tubuh. Dia adalah organisme yang merupakan struktur fisik yang dapat dilihat, kemudian ditelaah dan dimengerti seluruh bagian. Karena itu seluruh komponen jasad itu diciptakan agar supaya manusia mampu mengenal manusia itu, manusia yang lain dapat mengenalnya, dan bahkan dengan jasad ini maka manusia bisa berbuat, beroperasional, menjalankan kejiwaannya. Dan pembentukan jasad ini adalah sebuah proses yang didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terjadi di dalam rahim seorang wanita, seorang perempuan. Dan bayangkan bahkan waktunya itu juga telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu untuk menjadi manusia maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan keduanya, antara ruh dan jasad. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh ke dalam jasad manusia, memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan ruh ke dalam jasad manusia. Begitu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbik qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah ketika Tuhanmu akan mengeluarkan dari tulang punggung dari anak cucu Adam, akan dikeluarkan dari tulang rusuk, tulang punggung dalam anak cucu Adam, yakni keturunan mereka, dan Allah mengambil persaksian terhadap mereka sendiri. Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau bala syahidna, maka pada saat manusia menjawab bala syahid, benar, kami bersaksi. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukan ini agar pada hari kiamat
Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafil. Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maka manusia itu sesungguhnya ketika akan ditiupkan ruh ke dalam jasadnya, ketika akan dihidupkan sebagai manusia di dalam rahim ibunya, maka Allah mengambil persaksian untuk itu. Allah mengambil persaksian untuk ruh itu. Lalu kemudian jadilah dia manusia, terbentuklah dia sebagai manusia. Menyatu antara ruh dan jasad sebagai manusia. Itulah manusia. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibekali dengan dua itu, bahkan ditambah dengan potensi-potensi yang lain, dengan bekal-bekal yang lain. Lihat misalnya ada akal, ada perasaan, ada jiwa, ada psikologis, dan ada bekal-bekal yang lainnya untuk menjadikan manusia ini menjadi makhluk yang mulia dengan amalnya, dan bahkan dia begitu sebaliknya dia terhina dengan kemaksiatannya, dengan pelanggaran syariat. Baik, itu adalah tentang manusia sendiri. Lalu bagaimana proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu itu? Di awal tadi saya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan telah meneliti itu sehingga dapat merekam bagaimana proses perkembangan manusia di dalam rahim ibunya itu. Mulai dari 0 bulan, 0 hari, 0 bulan, 0 minggu, kemudian dia berproses dan dia berproses sampai usia 36 minggu atau 41 minggu di dalam rahim ibunya. Dan kemudian dia harus dikeluarkan, harus dilahirkan. Harus dilahirkan. Maka kalau kita melihat proses kejadian manusia yang diteliti oleh ilmu kedokteran, maka kita akan menjumpai penjelasan yang cukup mendetail pula tentang proses kejadian manusia. Mulai dari 3 minggu, kemudian 4 minggu, kemudian prosesnya 5 minggu di dalam rahim ibunya, 6 minggu, 7 minggu, 8 sampai 10 minggu, 11 minggu, 14 minggu, 19 minggu, 23 minggu, sampai 41 minggu, dan ini sudah harus dilahirkan. Itu kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Kalau kita melihat misalnya di umur 3 minggu. Umur 3 minggu itu sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma. Sel telur itu adalah milik perempuan, dan sel sperma adalah dari laki-laki, dari suami, kemudian sel telur dari istri, bertemu di dalam rahim ibunya, lalu kemudian mulai berkembang. 0 minggu, 3 minggu mulai berkembang dan membentuk sebuah kantung yang berisi janin, bakal atau embrio, dan plasenta. Lalu kemudian dia mengalami perkembangan di usia 5 minggu, tabung jantung janin sudah ada, dapat berdenyut. Di usia 6 minggu, wajahnya dengan lingkaran besar untuk mata sudah mulai nampak. Di usia 7 minggu, janin mulai membentuk tangan dan kaki. Di usia 10 minggu, janin telah berhasil melalui masa-masa kritis dari perkembangan dari 0 minggu sampai 8, 9, 10 minggu ini, dan melewati itu. Kemudian berkembang organ dan struktur tubuhnya yang lain. Nah, di usia 13 minggu, kemudian otak bayi sudah berkembang. Di usia 22 minggu, bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar suara. Jadi ketika kita bersuara di luar kandungan, dia sudah mulai bisa mendengarkan. Karena itu anjuran agama memperdengarkan hal-hal yang baik-baik saja. Misalnya mengaji, baca Al-Quran, baca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan perdengarkan dia hal-hal yang bisa merusak pemikirannya, merusak psikologisnya, merusak mental dan sosialnya.
Kemudian kita melihat di 29 minggu. 29 minggu itu bayi sudah mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan melalui hidungnya. Dan itu adalah pertanda bahwa bayi sudah siap untuk dilahirkan. Sampai kepada 36 sampai 41 minggu air ketuban di dalam rahim itu sudah mulai siap-siap untuk pecah, sehingga memang seorang bayi, seorang janin itu sudah harus dilahirkan. Mulai proses persiapan persalinan normal atau persalinan melalui seksio sesaria atau operasi. Ala kulli hal itu semua telah diteliti oleh para pakar dan telah dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jauh sebelum ada penelitian dan temuan-temuan terhadap proses perkembangan manusia itu. Ada proses, itulah tadi proses kejadian manusia di dalam sains, dalam pendekatan sains. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana agama menjelaskan tentang proses kejadian manusia? Manusia dalam pandangan Islam, kemudian bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan tentang proses kejadian manusia itu. Yang pertama kita melihat di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Ini adalah proses kejadian manusia, mulai dari istilah kedokteran itu HPH, haid pertama, hari terakhir. Maksudnya dia tidak haid lagi. Sudah terjadi proses pembuahan sel telur oleh sperma. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat indah di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun surat ke-23 itu ayat yang ke-12 dan sampai ke-14. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dari satu saripati yang berasal dari tanah. Dan semua ini kita sudah ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia asalnya itu adalah dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang sangat kokoh, yaitu di rahim seorang perempuan. Jadi saripati yang ada di dalam tubuh itu setelah bertemu antara sperma dan sel telur, maka terjadi pembuahan dan kemudian terjadi apa disebut dengan kehamilan. Bahkan ini kata Allah Subhanahu wa taala, summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian saripati itu ditempatkan di dalam tempat yang sangat kokoh, sehingga begitu kokohnya ini bisa dibawa kemana-mana, tidak terlepas dari perut ibu. Tempat yang sangat kokoh. Kemudian di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Allah berfirman, "Tsumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan, fa khalaqna al-'alaqah mudghatan, fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, fa qasawna al-'idhama lahman, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Tabarakallahu ahsanul khaliq." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan daging. Lalu daging itu dijadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu dibungkus lagi dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, yakni manusia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatabarakallahu ahsanul khaliq." Kamu suci Allah yang paling pencipta yang paling baik. Jadi saudara, Al-Quran telah menjelaskan kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana proses kejadian manusia di dalam rahimnya itu. Lalu manusia lahir ke atas permukaan Allah, kemudian atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, lalu manusia ini lahir ke atas permukaan bumi. Dan tentu seperti judul materi kita,
manusia ini diciptakan di atas permukaan bumi ini bukan semata-mata diciptakan begitu saja. Tapi penciptaan manusia itu ada tujuannya. Ada tujuan penciptaan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Bahkan menciptakan jin, tapi jin itu luar pembahasan. Ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah kepada Allah. Menyembah itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat tadi ayat 50. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah, agar supaya mereka menyembah kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua manusia yang ada di atas permukaan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, itu kita harus memahami apa itu al-ibadah. Al-ibadah. Tentu secara khusus kita akan bahas dalam materi tentang itu. Tetapi paling tidak pada pertemuan ini ada gambaran tentang ibadah. Ibadah yakni merendahkan diri. Ibadah yakni tunduk secara bahasa secara umum. Kata-kata al-ibadah itu secara umum bermakna merendahkan diri serta tunduk. Jadi kalau orang merendahkan diri serta tunduk kepada Allah, itu artinya dia beribadah kepada Allah SWT. Begitu sebaliknya, kalau dia tunduk merendahkan diri pasrah kepada selain Allah, itu artinya dia telah mempertuhankan yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana pengertian ibadah atau definisi ibadah itu secara khusus menurut syara atau dalam bahasa sainsnya, menurut terminologi? Bagaimana ibadah itu secara terminologi? Maka di sini kita melihat sedikit tiga penjelasan. Pertama, ada ulama yang menyebutkan ibadah itu adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya Subhanahu wa ta'ala melalui lisan para rasul. Yang kedua mengatakan ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, yakni tingkatan tunduk yang paling disenangi dan disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan ketundukan yang paling tinggi itu disertai dengan rasa cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian yang kedua. Adapun pengertian yang ketiga, kata para ulama kita, al-ibadah itu ibadah sebutan yang mencakup seluruh yang dicintai, yang diridhoi, yang disenangi, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu berupa ucapan atau perbuatan, tingkah laku dan seterusnya. Tentu yang zahir maupun yang batin. Yang zahir yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan dari tiga definisi ini kita melihat bahwa yang lengkap definisinya adalah pendapatnya definisi yang ketiga. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, yang nampak, yang kita lihat maupun yang tidak kita lihat. Jadi inilah pendapat yang yang diterima dan berfungsi secara umum. Karena itu al-ibadah itu dijelaskan di berbagai kitab-kitab al-ibadah, begitu juga dengan buku-buku para ulama, para ustadz, para cendekiawan kita menjelaskan tentang ibadah sebagai tujuan penciptaan manusia. Ibadah itu yang pertama ada disebut dengan ibadah qalbiyah. Ibadah yang dilakukan oleh hati, aktivitas hati.
Ibadah yang dilakukan dalam aspek i'tiqad, keyakinan, keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang berhak untuk diibadahi, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Di ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Yang kedua ada ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah ini adalah ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan, berbicara, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, azan, bahkan berdakwah itu dengan aktivitas lisan. Itu juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, hamdalah, tahlil, takbir, dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang bisa dilakukan secara lisan, termasuk sholat, mengajarkan orang-orang mengaji, ibadah. Yang kedua. Yang ketiga adalah ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah ini adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh, amal perbuatan. Ada gerakan yang dilakukan dalam ibadah itu. Misalnya sholat, ada gerakan-gerakan sholat, dan gerakannya itu harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ada yang disebut dengan ibadah maliyah, yakni ibadah harta. Setiap ibadah yang dilakukan oleh seseorang hamba dengan menginfakkan hartanya, mendermakan hartanya, menyumbangkan hartanya, dan setelah itu tempat dia menyumbang itu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi ada 4 ibadah. Yang pertama tadi ibadah qalbiyah, yang kedua ibadah qauliyah, yang ketiga ibadah amaliyah, dan yang keempat adalah ibadah maliyah. Qauliyah perkataan, amaliyah perbuatan, maliyah dengan harta. Jadi ini jelas, begitu sempurna ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu setelah kita memahami betapa pentingnya itu ibadah, karena itu merupakan tujuan penciptaan kita, maka perlu diperhatikan bahwa ibadah itu diterima dengan 2 syarat. Apa itu? Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lagi dicampur dengan embel-embel yang lain. Maksudnya dengan niat yang lain, dengan tujuan yang lain. Tetap ikhlas. Dan yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu artinya sesuai petunjuk dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai petunjuk dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diperhatikan. Ketika kita mendirikan sholat, benar-benar harus ikhlas kepada Allah. Kita mendirikan sholat, benar-benar harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi, tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Tujuan yang kedua adalah untuk menjadi khalifah. Adalah untuk menjadi khalifah di atas permukaan bumi. Apa maknanya khalifah? Khalifah itu secara umum orang menyebutnya dengan pemimpin. Tapi semuanya juga dia ada bermakna mengarahkan. Ya. Mengarahkan, menasihatkan, membimbingnya. Tetapi pada umumnya orang ketika kita bicara tentang khalifah, maka dia adalah pemimpin. Nah, dalam konteks itu ada 2 konteks kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan untuk diri sendiri. Memimpin diri sendiri. Yang kedua, memimpin orang lain. Memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain. Dan memimpin orang lain juga itu ada cabang-cabangnya. Memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin perusahaan, memimpin kantor, dan seterusnya, memimpin negara. Bahkan memimpin negara. Jadi, tujuan yang kedua penciptaan manusia adalah untuk menjadi pengatur, pengelola, pemimpin. Tentu dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan begitulah tujuan penciptaan manusia itu. Kalau kita melihat keterangan di dalam agama, dalilnya ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30.
Allah berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam. Allah menjelaskan keadaan ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ini bisa dilihat. Saya tanya ke Google, saya tanya ke Meta, saya tanya ke ChatGPT, ke seterusnya. Carilah ini. Allah berfirman, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas permukaan bumi ini. Tetapi pada saat itu para malaikat ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kenapa engkau hendak menciptakan makhluk, menciptakan manusia yang kau berikan juga tugas amanah yang begitu besar? Bukankah mereka akan melakukan kerusakan, membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini? Kenapa engkau hendak menciptakan manusia khalifah di bumi itu, yakni orang-orang yang mereka nanti akan membuat kerusakan di atas permukaan bumi dan menumpahkan darah di atas permukaan bumi ini? Ini protes malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala akhir ayat ini? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Jadi yang kedua, tujuan penciptaan manusia itu adalah menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Oke. Kemudian yang ketiga, tujuan penciptaan manusia itu adalah mengajak kepada kebaikan. Mengajak masyarakat yang lain untuk melakukan kebaikan. Sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya untuk melakukan kebaikan. Dan kalau Allah memerintahkan untuk melakukan kebaikan, maka disertai dengan perintah untuk mencegah kemungkaran. Serta dengan perintah Allah untuk mencegah terjadi kemungkaran. Dalam Al-Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 110 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yaitu menyuruh kepada yang baik, menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada untuk beribadah, menyuruh kepada hal-hal yang tujuannya adalah kebaikan-kebaikan. Kemudian mencegah dari yang mungkar, mencegah dari kemaksiatan. Kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan penciptaan manusia yang ketiga adalah mengajak manusia yang lain untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi penciptaan manusia ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan penciptaan manusia ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena setelah diciptakan dia diberikan amanah, diberikan tugas, dan yang berikan tugas adalah Allah Subhanahu wa taala langsung. Karena itu perhatikan baik-baik ini. Begitu selesai kuliah kalian telah memahami bahwa betapa Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Karena semua itu nanti akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk diperhatikan oleh setiap mahasiswa. Catat baik-baik, pelajari, bahkan perkaya referensi-referensi di internet, bisa melalui Google, melalui AI, melalui ChatGPT dan seterusnya. Silakan cari referensi sebanyak-banyaknya yang terkait dengan tujuan penciptaan manusia. Ya, kalian bisa memahaminya, dan jika ada yang masih belum dipahami terkait dengan materi, maka ini bisa dikonsultasikan kepada
kepada kami. Baik, ini mata kuliah kita, proses perkuliahan kita pada kesempatan ini. Semoga dapat difahami dengan sebaik-baiknya, akan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses perkuliahan, bahkan tidak hanya sampai di proses perkuliahan, tetapi juga dipakai di dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.